kurang teman-teman yang karena ini Iya, jadi Pak Subandi. ada Ntar ya program. Lihat dulu tugas. Kelihatan banget tidak siap. Mohon maaf karena ini sekalian urus ini sih, urus apa namanya? ini kalau di pembagian Ya, kelompok itu yang ada 1, 3, 4, 5 ya. Nanti kelompok 2 nggak ada. Baik, iya. Ini gimana ya? Ntar nggak siap terkait dengan prosedur hari ini. Paling paling tidak mungkin ada. kita ngobrol saja ya. Baik. Uh, berdasarkan tugas yang uh, kita terima ya dengan pelajaran di kelompok 1 di materi perkuliahan ini. Pada kelompok 1 ini kita bisa mengenai pertama itu pengantar iklim terkait dengan pada belajar bencana iklim, teknologi polisi, bahaya, sementara kapasitas kapasitas dari perbedaan antara variabilitas iklim dan juga perubahan iklim. Di kelompok ini atau di kelas ini ada banyak teman-teman yang menguasai terkait dengan ini, menguasai terkait dengan tema terkait dengan mengenai perubahan iklim. Namun saya ingin memberikan pengantar mengenai apa kemudian masuk ya pada. Boleh didengar PPT-nya juga apa bahasanya belum secara kelompok juga kita belum sempat diskusi kelompok ya terkait apa yang perlu. Oke, baik. Semoga suara saya terdengar secara jelas. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa mata kuliah ini penting? Karena ini bagaimana dinamika penanggulangan bencana yang kita hadapi pada saat ini. Seperti halnya mengetahui bahwa iklim faktor terkait. Siapa yang masuk dan lanjut. Mungkin baik. Memberikan pengantar mengapa kemudian penting dan masuk ke dalam salah satu pembahasan dalam manajemen bencana. Pertama terkait dengan iklim, saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa iklim itu adalah semacam struktur yang terbentuk setelah yang mungkin berbagai faktor yang mana ini berbagai faktor jadi berbeda-bedakan adalah berbagai perubahan yang iklim adalah satu yang sudah terkelola secara sedemikian rupa yang bisa diperoleh oleh proses yang bentuk karakteristik iklim atau wilayah ya. Sementara cuaca adalah satu situasi yang berbagai faktor turun kondisi perubahan itu adalah satu perubahan yang terjadi berdasarkan ya. Nah, tapi ini menjadi penting pertama adalah tidak kita dengan bahwa perubahan itu bahwa bencana
uh, sebagian bencana disebabkan oleh faktor-faktor iklim, dan uh, saya tidak salah faktor iklim intensitas ya, menyumbang kejadian bencana secara frekuensi yang cukup tinggi, yang juga memberikan dampak terhadap dari sisi severity dan frekuensi juga cukup tinggi. Sehingga ini menjadi tema yang selalu bencana. Dalam konteks dalam percakapan secara global pada umumnya, kita melihat ada perdebatan antara dua kubu yang memandang bahwa perubahan iklim ini merupakan ya yang terjadi karena memang sebegitu yang terjadi karena faktor-faktor alam. Ada juga yang mengatakan bahwa perubahan adalah perubahan satu perubahan yang sebenarnya dipicu dan ditenggarai oleh ulah manusia. Jadi, pada saat ini sebenarnya secara umum masyarakat dunia, khususnya praktisi dan akademisi yang mempelajari mengenai perubahan iklim sama-sama bersepakat bahwa perubahan iklim itu sifatnya antroposentrik, yaitu disebabkan oleh ulah manusia. Dan secara umum juga ada anggapan yang menurut kami keliru ya, yang menganggap bahwa dampak perubahan iklim itu berlangsung secara perlahan, karena kami melihat bahwa sebenarnya dampak perubahan iklim berlangsung dalam skala yang jauh lebih cepat ketimbang kemampuan manusia untuk mengatasinya. Jadi kalau dilihat dari rumus risiko bencana yang memiliki kapasitas ancaman dan juga kerentanan, faktor-faktor meningkatnya ancaman buat perubahan iklim itu berlangsung dengan skala yang dengan kecepatan yang lebih tinggi ketimbang faktor manusia untuk mengatasinya. Di dalam kaitannya dengan masalah ini ya, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Tentu saja bukan hanya karena dia menyebabkan kejadian bencana yang cukup signifikan, tapi dia juga menyebabkan meningkatnya permasalahan pada sektor mata pencarian dari masyarakat. Bagaimana mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung sumber mata pencariannya dari sumber-sumber dari dukungan baik itu di sektor pertanian maupun di sektor maritim gitu, yang sebenarnya dua sektor ini adalah sektor yang menjadi tempat mencari nafkah bagi juta yang memiliki pendapatan rendah di Indonesia. Jadi dimensi perubahan iklim ternyata sebenarnya bukan hanya bicara soal hanya di satu sisi di mana dia bisa menimbulkan resiko, tapi resiko yang ditimbulkan juga memiliki resiko-resiko turunan yang memiliki resiko-resiko baru yang tidak hanya dipelajari dari sisi dari sisi disiplin ramah bencana, tapi juga dari berbagai sisi, dari berbagai disiplin. Mengenai perubahan iklim juga kami lihat ya, berdasarkan observasi yang saya lihat ya, yang paling juga menyatu pada akhirnya berbagai dimensi yang lain ya, seperti dimensi sosial politik, militer, dan seterusnya, yang juga berdampak pada stabilitas geopolitik secara global. Jadi tema iklim sebenarnya tema yang cukup sentral, yang sayangnya memang perhatian terhadap upaya penanggulangan dampak dari perubahan iklim itu masih sangat besar. Secara umum manajemen perubahan iklim di gugus tugas ya, dua istilahnya itu strategi utama, yaitu mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada upaya untuk mengatasi penyebab dari perubahan iklim. Di sini kita bicara soal pengurangan emisi dan seterusnya, perubahan konsumsi untuk mengurangi emisi dan seterusnya. Dan yang kedua dari sisi strategi adaptasi perubahan iklim yang bicara soal bagaimana dampak dari perubahan iklim, yang mana sifat dari perubahan iklim atau di mana kemampuan masyarakat untuk mengatasi juga
bervariasi, maka strategi mitigasi adaptasi tidak terpisahkan dari upaya perubahan iklim. Pada saat ini sebenarnya kami melihat ya ada kombinasi di antara dua dua pola ini, yang mana mitigasi coba digabungkan ke dalam satu strategi pembangunan yang disebut sebagai pembangunan, yakni pembangunan yang bertumbuh pada upaya mengurangi atau mengurangi penyebab perubahan iklim, sekaligus juga berkontribusi pada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi dampaknya. Sampai percakapan mengenai perubahan itu masih terus berlangsung, meskipun dukungan politik dari para pemimpin dunia itu memiliki kecenderungan makin melemah, dan sebenarnya ini memperlihatkan adanya satu desakan yang cukup besar ya dari publik kepada berbagai negara untuk serius mengatasi perubahan iklim, karena bagaimanapun dampak akibat memiliki dampak yang multidimensi yang diperkirakan akan memberikan konsekuensi serius di masa yang akan datang. Para pemimpin dunia sudah menyepakat kenaikan suhu bumi itu tidak boleh melebihi 2 derajat, mana 1,5 derajat kenaikan suhu bumi dari masa ini revolusi ditetapkan sebagai batas maksimum toleransi kenaikan muka iklim. Namun sepertinya kecenderungan antara percakapan di media perubahan iklim dan dinamika globalnya masih belum sampai pada ketemu yang menjadikan ini sebagai konsep yang disepakati dan diaplikasikan di semua lini percakapan di negosiasi iklim di berbagai di dunia. Kayak gitu, Pak Ete. Mohon maaf, ini mungkin saya sedikit ngawur, mohon maafkan karena kesalahan saya kembalikan ke Pak Ete dan sama penting diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan ada teman-teman lain. Yuk. Mungkin Mas Veno memberikan tanggapan. Jadi mungkin yang kadang-kadang kita bias itu ini istilah kalau di geologi itu ada istilah istilah kontrol, ada istilah pemicu, ada istilah hubungan. Kita Teh, Prof. Halo. Ikut nimbrung Pak Prof. Oh ya, silakan. Makasih. Oh, kamera Pak Prof ya. Ya. Juga nggak apa-apa. Terima kasih. Barangkali saya tanggapin apa yang disampaikan sedikit yang disampaikan Pak Samsul terkait dengan perubahan iklim. Tadinya katanya perubahannya sangat cepat sekali Pak Samsul ya, kalau nggak salah ya. Nggak masuk pelan, tapi cepat. Silahkan. Dalam iklim itu tidak yang cepat Pak. Kalau iklim itu datanya yang sangat panjang. Kalau cepat itu cuaca. Barangkali kalau perubahan dalam 30 tahun yang 2000 datanya itu, karena kami punya data sampai tanggal berapa ya? 70, 100 tahun. 30 tahun sampai tanggal 2020 itu kenaikan suhu itu 0,7. 2020 hingga 2024 itu 0,8. Jadi selama 4 tahun ini naik 0,1 derajat Celcius.
sehingga perubahannya sangat pelan, sangat pelan. Nah, kalau kita dari 2020 hingga 2024 itu 0,1 naiknya. Kalau kita bayangkan kita di Indonesia Mas tahun 40, berapa kira-kira suhu derajat yang akan kita alami? Apakah kita masih bisa beradaptasi dengan suhu yang ada? Dengan perkembangan pertambangan, industri dan lain-lain terus meningkat. Dan satu lagi yang kita cemaskan ataupun kita bahkan masyarakat kita sekarang tidak terlalu menghiraukan apa yang disebut dengan perubahan iklim, karena dampaknya tidak langsung berasa, tidak langsung seperti gempa, tsunami atau banjir yang lainnya gitu. Bahkan meskipun banjir itu atau tinggi dan angin kencang itu barangkali dari perubahan iklim, tapi itu bukan masyarakat masih mengira itu hal-hal yang biasa aja. Gitu. Demikian Pak, mungkin. Ya, saya nyambung di maksudnya apa yang disampaikan Pak Cucu ya. Kalau di geologi, di urusan bencana geologi itu ada yang sifatnya kontrol, ada yang sifatnya related. Nah, kalimat yang sering bias juga itu adalah bencana 9. Ini banyak ya di publikasi ya. 9 di publikasi di flyer 90% bencana di Indonesia iklim. Artinya akibat perubahan iklim. Nah, bahasa akibat itu yang bisa jadi bias gitu. Jadi memang perubahan itu pelan kan. Mulai dari itu enggak sebagai kata-kata awam, akibat itu seolah-olah menjadi penyebab gitu. Padahal bisa jadi 90% itu berhubungan gitu. Karena bagi orang bencana itu ada yang menarikkannya begini, yang berubah cepat itu iklim ya kan? Yang pelan tren yang cepat itu cuaca, yang trennya di iklim gitu. Nah, itu di beberapa ancaman hidrometeorologi saja gitu. Itu dia bisa bertindak sebagai kontrol, dia bisa bertindak sebagai pemicu di dalam bencana. Ini obrolan yang paling dasar sering disampaikan di urusan bencana ketika bahas iklim. Nah, perubahan 0,1 tadi sampaikan 0,01 berapapun begitu terhadap perubahan suhu itu akan direspon berbeda oleh satu makhluk dengan makhluk lain, kondisi satu dengan kondisi lain, situasi satu dengan yang lain gitu. Jadi misalnya peningkatan suhu itu nyamuk beda responnya dengan tikus, beda responnya dengan orang, beda responnya dengan. Nah, yang menarik menjadi perubahan itu kan nggak linier gitu. Perubahan itu menyebabkan akibatnya nggak linier. Jadi kalau ketika suhu berubah, tadinya nyamuk
berada pada ketinggian 500 meter, ya maksimal sekarang bisa jadi di lebih dari itu gitu. Yang dulunya punya ketahanan atas itu gitu, itu jadi enggak. Jadi bencana ini memang keterkaitannya, korelatannya itu menjadi meluas dengan apa? Dengan adanya iklim. Karena apa gitu? Masing-masing itu punya kemampuan adaptasi yang berbeda ya, dari sisi pertahanannya. Nah, yang menarik juga perubahan itu ini meningkatkan ini pola karakter ancaman yang belum bening itu kan sebenarnya berapa memicu kejadian yang lebih kuat. Jadi kalau sekarang orang bilang ya, nanti teman-teman yang melakukan penelitian di klimat itu bisa. Jadi hujan sekarang itu ada kecenderungan peningkatan curah hujan dan pengurangan waktu itu berapa persen dari tahun ke tahun misalnya gitu. Itu berakibat meningkatnya overflow ya, jadi kemampuan untuk menyerap. Ditambah lagi tadi ada kalimat Pak Cucu maupun Samsul, kita kan semakin nggak aware ya. Ketidakwareannya itu biasanya, ketidakwarenya artinya misalnya tadi di kasus hujan, secara alam saja sudah meningkat intensitas overflow-nya, ditambah kita itu nggak meningkatkan kemampuan resapan, jadi semakin meningkat itu overflow-nya, sehingga banjirnya meningkat. Nah, ini contoh keterkaitannya di situ. Jadi banyak bencana. Atau kalau ada erupsi gunung api gitu ya. Dulu itu erupsi gunung api itu hanya bicara hal-hal yang sifatnya primer sama sekunder gitu. Jadi primer itu erupsi aja. Terus kalau bicara sekunder nanti ada pelaharan. Tapi kasus Semeru kemarin itu menunjukkan ternyata ada kolateral juga jadinya gitu. Ketika hujan ini nggak bisa ditebak, nggak bisa terkontrol, yang bisa hadir bareng itu bahasa. Oh kalau gitu, karena ancaman gunung api itu bisa bertambah ya, gitu. Apa jenisnya misalnya itu. Nah, ini yang menarik sebenarnya, bahwa ancaman terkait iklim apapun gitu nanti bisa dicari kecenderungan yang berubah, kerentanan terkait iklim apapun itu juga cenderung berubah. Nah, buat orang geologi itu salah satu kelompok kelompok kalau misalnya cara berpikir geologi itu salah satu yang
bilang perubahan iklim itu alamiah. Ya, jadi bicara iklim itu nggak terlalu laku di geologi gitu. Jujur aja gitu. Karena sejarah peradaban misalnya itu memang pernah ya. Udah memang gitu. Dunia ini pernah ada zaman es, ya. Pernah ada zaman nggak es gitu. Sehingga ketika zaman es Kalimantan sama Jawa Sumatera itu jadi satu, ketika zaman sekarang itu terpisah. Ya. Orang geologi itu meningkatnya muka air laut itu juga terlihat sebagai ini, tapi sebagai satu yang memang perlu dipikir, tapi tidak apa ya, ini kalau geologi beneran masih mikir ini bukan apa, bisa gampangnya iklim itu jangan dikambing hitamkan gitu. Karena nanti ada sisi baiknya sebenarnya, hampir seolah-olah semua itu kambing hitamnya iklim gitu. Ya, iklim, cuaca itu jadi kambing hitam. Kemarin kan ada guruan kan, ternyata perubahan iklim itu di Bandung itu sampai merubah arah angin secara mendadak sehingga masuk ke kampus. Itu kan guruannya teman-teman itu. Jadi ketika tes air mata, kita itu bolehlah buat guyonan, tapi bahwa yang perlu dicermati sebenarnya adalah apa yang bisa kita tangkap ya, dari kecenderungan perubahan iklim. Misalnya yang paling sederhana adalah kegagalan kita bersepakat untuk membatasi kenaikan suhu. Gimana? Atau kecenderungan apa aja yang menyebabkan munculnya permasalahan baru. Terkadang iklim itu jadi kambing hitam. Ada yang menarik program adaptasi perubahan iklim. Ya, ini terjadi di beberapa wilayah di Jawa. Tapi kan perubahan iklim itu yang terdampak petani, nelayan, gitu ya. Salah satunya adalah gagal panen. Karena itu ada program pertanian untuk penggunaan sumur untuk meningkatkan produktivitas pada di Jawa Timur. Pertanyaannya itu baik-baik atau cara yang program Departemen Pertanian. Salah satu programnya teman-teman kemitraan gitu, menggunakan data itu. Nah, takutnya kita menyelesaikan masalah tanpa masalah lagi, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, bacaan-bacaan itu untuk
saya memang bisa jadi saya terprovokasi oleh buku yang ditulis sama David Wallace Wells. Bukunya kirimkan ke grup kita. Itu David Wallace Wells memang dia yang fokus di isu iklim, jadi bukan climate scientist ya, tapi lebih ke climate jurnalis kayak gitu. Dan di buku itu menarik ya, karena membuka pemaparannya itu dengan mengatakan bahwa kalau kita selama ini menganggap perubahan iklim itu berlangsung dalam waktu yang lama, itu sebenarnya kita sedang dikasih itu. Karena pada kenyataannya perubahan iklim itu berlangsung dengan skala yang jauh lebih cepat dari yang kita duga. Nah, cepat dan lambat itu kan sebenarnya tergantung dari parameter ukur yang kita akan gunakan ya, Pak Jitu ya. Ya, dia bicara waktu, tapi sesuatu dikatakan misalnya kita menggunakan motor, saya menggunakan motor Honda Blade tahun 2008 dengan apa namanya dengan kecepatan 80 km per jam, itu menurut saya udah cepat, tapi buat F1 kan beda ya. Buat F1 itu ya lambat banget gitu. Jadi dan jadi ukur melihat kecepatan itu dari mana. Nah, David Wallace itu membandingkan bahwa kecepatan perubahan iklim dikatakan jauh cepat karena dia berjalan jauh ketimbang kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan iklim itu sendiri gitu. Kemampuan kita secara global. Dan anggapan yang menganggap bahwa perubahan iklim itu berlangsung secara lamban, ini yang sebenarnya memprovokasi para pihak ya, khususnya mengambil keputusan ya, mengambil kebijakan untuk bertindak juga secara lambat gitu. Merespon ancaman yang perubahan iklim, sehingga itu latar belakang kenapa mengatakan bahwa perubahan iklim itu sebenarnya berlangsung lebih cepat ketimbang yang kita duga, karena tolak ukurnya adalah dibandingkan dengan kemampuan kita mengatasi perubahan iklim itu sendiri. Hari ini misalnya teman-teman sebelum di mana namanya di Afghanistan ya, yang terjadi lebih 3 hari belakangan, itu terjadi banjir di Pakistan yang menyebabkan 3 juta orang langsung menjadi apa istilahnya itu internally displaced person ya, orang yang kemudian terusir dari tempat tinggalnya akibat itu. Kejadian ini sebenarnya juga beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2022 juga mengalami problem yang sama di sana. Saya mau klarifikasinya dari situ Pak, bukan dari secara teknis. Memang kalau di ininya ya terasa lambat, terasa pelan gitu, tapi di balik itu ada satu situasi yang karena perubahan iklim itu berlangsung secara lambat, jadi juga memberikan semacam sugesti kepada pengambil kebijakan untuk juga mengambil kebijakan terkait dengan perubahan iklim secara lambat. Bukunya sudah saya tadi share di grup WhatsApp kita. Semoga nanti mungkin saya punya versi Indonesia-nya, jadi versi diterjemahkan sama Gramedia, dan buku itu selalu menarik ya kalau saya lihat, karena dia seorang jurnalis, jadi storytellingnya cukup kuat ya. Mungkin kalau ditambahkan dengan sisi ilmuwan, ilmu maupun ilmu meteorologi gitu, mungkin masih banyak kekurangan, tapi dari perspektif kerja sosial saya melihatnya buku ini menjadi referensi yang cukup baik bagi kami untuk membangun kesadaran bahwa kita berhadapan dengan satu topik yang sangat serius bagi umat manusia. Begitu Pak RT, saya laporkan terhadap Pak Jitu. Intinya terima kasih, saya kembalikan. Ya, obrolan ini mengingatkan kepada respon terhadap apa yang disebut krisis gitu. Ini terjadi di sekitar kita, setidaknya di tempatku di Jogja. Kalau
kalau kita punya apa satu Pak, kebutuhan air kita itu setiap hari satu gayung, sementara air hari itu 5 gayung misalnya. Kita dalam kondisi krisis air, urusan kecepatan. Jadi ada kecepatan yang berbeda gitu. Jogja juga kayak gitu. Dan mungkin di tempat lain juga sama. Karantina selalu bertambah setiap tahun. Sejak berapa waktu lalu saya kampanyenya dasar di TV, video, di posting ya, di asal itu ada cerita-cerita kayak gitu. Nah, tapi karena kita masih bisa beradaptasi, maka kita merasa Jogja itu nggak asat. Ya. Tapi tidak semua kita itu bisa beradaptasi. Sehingga saya sampaikan tugas pemerintah itu memastikan tidak ada yang kesulitan air di satu sisi itu. Nah, memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang kontraproduktif, membiarkan tutupan, ya, membiarkan melimpasnya air permukaan, nggak menangkap air hujan, ya itu menjadi kira-kira 11-12 dan itu. Artinya bahwa di konteks ancaman dan kerentanan ya kita nggak boleh sekali-kali semua orang itu punya kemampuan adaptasi yang sama, punya kerentanan yang sama terhadap ancaman. Karena itu akan mengakibatkan cara berhitung kita jadi salah. Gitu. Maka setiap ancaman langsung maupun nggak langsung terkait iklim, jadi baik iklim itu sebagai pengontrol maupun sebagai pemicu, ya, maupun yang terkait related itu perlu dibaca. Ya. Makanya bacaan-bacaan yang di tugas ngobrol itu terkait konsep ancaman, konsep kerentanan, ya, yang terkait iklim, baca itu bisa dia sebagai kontrol maupun dia sebagai gitu. Ya. Makanya ada respon yang pelan terhadap kebijakan terkait iklim itu misalnya membiarkan perubahan tata ruang ke arah yang lebih tertutup sehingga meningkatkan aliran permukaan. Lantas ketika itu dikontrol, dikembalikan, gimana sih kok gitu? Kita sering melakukan main catur, nggak terlalu pikir jangka yang lebih panjang. Nah, iklim itu perubahannya itu pelan. Maka tadi bicara itu boleh jadi dianggapnya pelan, tapi kan karena respon terhadap ancaman maupun kerentanan itu orang berbeda-beda, ya, maka itu sehingga masalah. Nah,
sebenarnya yang sebagai masalah itu apa? Masalah utamanya kalau kita apa bicara iklim ini dengan berbicara kemiskinan, karena kita itu bukan orang yang paling peka terhadap ancaman iklim dan yang paling rentan terhadap kadang nggak nyambung gitu. Sama kalau kita bicara kemiskinan, biasanya itu sulit nyambungnya karena kita tidak miskin. Jadi ini buat-buatan lah. Kehati-hatian kita tentang diskusikan itu. Nah, berapa program nanti misalnya dibiarkan semua orang pasti tidak membiarkan, tapi tidak ada. Karena sekarang rame misalnya, dan jangan lupa sampai pada level iklim itu juga ada kan, yang melakukan bermakna atau tidak ada belakangan. Jadi misalnya kalau misalkan lihat banyak kita selesai dalam model itu tidak jadi saat sampai pada level risiko iklim yang basis warga. Sekarang banyak